Besok iPhone 14 series bakal jadi salah satu bintang di acara Apple event nih. Smartphone ini tuh katanya sih banyak banget dikasih upgrade termasuk harganya. Jadi iPhone 14 bakal lebih mahal dibandingin sama iPhone 13 series. Nah, sebagai user Android, jadi gue tuh user Android, gue mau kayak kasih apa ya, prediksi lah. Prediksi kayak gimana sih peningkatan fitur yang ada di iPhone 14 series, teknologinya kayak gimana, apakah desainnya itu aja, sekalian kita roasting dikit gitu ya. Terus juga apa aja yang nggak bakal mungkin ada di iPhone 14. Jadi kita lihat nih, semoga aja beberapa prediksi yang gua kasih bakal kejadian, mungkin juga ada yang nggak kejadian juga. Jadi sebelum itu tonton aja lah selengkapnya di Uzone Tech, subscribe jangan lupa, like videonya, kasih komen, share juga. iPhone 14 katanya sih bakal punya fitur namanya Always On Display. Sebenarnya fitur ini tuh udah lama banget ya ada di Android. Bahkan smartphone kelas entry aja yang Android tuh udah punya fitur ini. Mau layar IPS kayak layar AMOLED kayak ada fitur ini. Dan Apple malah baru munculin fitur Always On Display buat iPhone 14 Pro dan Pro Max. Karena dua smartphone ini kabarnya bakal pakai panel layar LTPO yang panel lebih canggih, warnanya lebih oke, dan lebih hemat daya. Dan salah satu fitur yang dibawanya adalah Always On Display. Nah, fitur ini tuh khusus dihadirkan pada update iOS 16, dan mungkin Always On Display-nya bakal punya tampilan yang lebih kece sih sebenarnya. Karena tema-tema di iPhone generasi sebelumnya aja, tapi dikemas dengan lebih bagus lagi. Jadi ini plus minus nih. Fitur lama, tapi dipoles lagi sama Apple biar kelihatan oke. Teknologi selanjutnya yang mungkin jadi upgrade ya dibandingin sama iPhone 13 dan ada di iPhone 14, tapi ini untuk yang Pro dan Pro Max ya. Punch hole, lubang kamera. Oke lah, desain poni di iPhone tuh udah kayak terlekang oleh waktu gitu ya. Dari 2017 atau 2018 ketika iPhone X lahir, dan dipertahankan terus sampai ke iPhone 13. Kayak nggak ada inovasi aja gitu. Poninya gitu-gitu mulu, cuman beda ukurannya aja kayaknya. Dan iPhone 14 Pro serta Pro Max kabarnya bakal tampil dengan desain yang lebih baru, punch hole. Jadi ada dua lubang yang ada di layar iPhone 14 Pro dan Pro Max, satu lubang buat kamera selfie dan satunya lagi buat komponen True Depth kamera atau komponen buat Face ID. Nah, dari rumor sebelumnya, kabarnya biar lubang kameranya nggak kelihatan aneh, Apple punya fitur khusus nih untuk mengembungkan lingkaran di layar itu biar kelihatan kayak pilus. Kelihatan kayak pil obat gitu, jadi memanjang di bagian tengah. Jadi nggak kelihatan aneh dengan adanya dua lubang di layar, tapi jadi satu, bukan lubang ya, jadi kayak satu objek berbentuk lonjong yang ada di tengah atas layar. Sebenarnya ya punch hole itu udah fitur lama ya, fitur lawas lah di Android. Kelas entry juga udah punya dan Apple baru menerapkannya. Terus fitur lainnya yang mungkin bakal ada di iPhone 13 series adalah fast charging. Oke, fast chargingnya memang smartphone Android pun udah punya gitu. Dan apakah fast charging di Apple nanti di iPhone 14 series nanti bakal sampai 120 watt atau 150 watt? Enggak. Ternyata fast charging di iPhone 14 series itu cuma meningkat dikit aja, jadi 30 watt. Dari sebelumnya 20 watt dan 27 watt di iPhone 13 Pro Max, sekarang maksimal ke 30 watt aja. Ketinggalan jauh, 5 kali lipat malah ketinggalannya dibandingin sama Realme, contohnya yang udah 150 watt, ataupun Xiaomi yang 4 kali lipat lebih bagus dengan 120 wattnya. Apalagi ya udah kita pastikan ya, paket pembelian ketika konsumen membeli iPhone 14 series ya cuma ada kabel data aja, nggak dapat adaptor. Kalau adapternya belum support 30 watt ya otomatis kita sebagai user juga harus beli lagi. Jadi ya, dan harganya pun pasti bakal lebih mahal gitu ya. Jadi ya sabar-sabar aja lah buat para fanboy. Ya gitulah Apple. Terus kamera. Kamera pun jadi upgrade yang lebih baik lagi di iPhone 14 series.
Kabarnya, versi yang Pro dan Pro Max itu punya sensor utama 48 megapiksel. Itulah alasannya kenapa kalau kamera boba di iPhone 14 Pro dan Pro Max itu ukurannya lebih tebal, ukurannya lebih besar dan mencuat keluar. Ya karena sensornya 48 megapiksel. Kenapa nggak 108, nggak 200 megapiksel gitu ya, kayak sensor barunya Samsung. Kamera 48 megapiksel di iPhone 14 series ini ternyata lebih canggih kabarnya. Karena pertama bisa merekam video sampai 8K, ya dengan sokongan dari Apple A16 Bionic. Terus juga jago banget buat ngambil foto malam, itu udah jadi spesialisasinya iPhone lah. Dan khusus buat orang yang suka main medsos, ya nggak bakal dikompres gitu hasil video ataupun fotonya ketika diupload ke media sosial. Dan kabarnya lagi, kamera ultrawide dari iPhone 14 series juga jauh lebih oke. Terus telefotonya juga jauh lebih detail dibandingin sama iPhone 13 series. Nah, tapi ada nih hal-hal yang nggak bakal mungkin ada di iPhone 14 series. Salah satunya adalah port USB Type-C. Ya, port USB Type-C ini kabarnya nggak bakal diterapkan di iPhone 14 series, tapi di iPhone 15 series. Tapi untuk adapter chargernya udah pakai port USB Type-C, cuman keluarannya tetap port Lightning. Nah, selanjutnya adalah kamera periscope. Ini kayaknya nggak bakal mungkin sih di iPhone 14 series. Kamera periscope yang punya perbesaran zoom yang jauh banget. Bahkan Samsung aja punya kamera periscope yang sampai 100 kali zoom, space zoom namanya. Meskipun ya gimmick ya, itu digital perbesarannya. Tapi secara optik, kamera Samsung aja yang periscope udah bisa 5-10 kali untuk hybridnya. Dan menurut gue sih iPhone 14 series Pro ataupun Pro Max gitu ya, nggak bakal ada sih kamera periscope. Dan mereka masih pakai kamera telefoto dengan mungkin kemampuan optikal maksimalnya ke 3 kali optical zoom. Ada rumor iPhone 15 series yang bakal pakai kamera periscope, tapi kita tungguin aja lah untuk update-nya gitu ya. Karena iPhone 14 aja besok bakal launching di Apple Event. Sisanya sih sejauh ini sih sebenarnya kurang lebih sama ya. Selain dengan ada 4 seri, satu serinya yang baru iPhone 14 Max sebagai pengganti dari iPhone 14 mini. Jadi ada 4 seri iPhone 14 standar, terus Max, Pro Max, dan Pro dan Pro Max gitu. Dan untuk iPhone 14 standar serta Max, kabarnya masih pakai prosesor Apple A15 Bionic seperti iPhone 13, sementara 2 seri lainnya udah pakai A16 Bionic. Kenapa bisa berbeda itu? Karena Apple bakal menyesuaikan harganya nih. Harga iPhone 14 series itu bakal lebih murah katanya, lebih murah $50 atau sekitar 700 ribuan lah dibandingin sama iPhone 13 versi standar. Dan iPhone 14 Max itu harganya pasti jauh lebih mahal, tepatnya sekitar $849 untuk versi rendahnya atau sekitar 12,6 jutaan untuk kurs saat ini ya. Dan itu lebih mahal dibandingin sama iPhone 13 standar. Terus juga ada iPhone 14 Pro dan Pro Max yang masing-masing dijual sekitar 15,6 juta dan juga 17,1 jutaan untuk versi terendahnya. Dan itu kira-kira $100 lah. Sekitar 1,4 jutaan lebih mahal dibandingin sama seri sebelumnya. Ada beberapa penyebabnya sih, tapi salah satunya yang mencuat gitu ya ke dunia internet. Masalahnya adalah karena kondisi ekonomi yang sulit saat ini dan pasar smartphone yang lagi cenderung menurun lah. Kurang bergairah gitu ya, kurang dicolek gitu ya ibaratnya pasar smartphone saat ini. Sehingga Apple tuh kayak main aman dengan menaikkan harga sejalan dengan menaikkan sedikit spesifikasi sama fitur dari iPhone 14 series. Well, itu aja. Prediksi terus juga kayak kisi-kisi iPhone 14 series kayak gimana. Terus apa aja yang diharapkan di iPhone 14 series sama apa fitur ataupun teknologi yang nggak bakal mungkin ada nih di iPhone 14 series. Tapi ya semoga aja sih prediksi yang gue ucapin sekarang ya benar-benar kejadian ya. Kalau benar kejadian sih wah miracle banget gitu. Ya kita tungguin aja lah besok di acara launching iPhone 14 series. Di acara launching itu juga Apple akhirnya ada segmen One More Thing lagi nih. Kabarnya sih jadi ajang perkenalan Apple Watch Pro yang terinspirasi sama seri-seri iPhone yang ada variannya.
varian Pro, varian Pro Max. Mungkin nanti Apple Watch ada Apple Watch Pro, Pro Max, Max, Apple Watch standar, jadi ada segmentasinya gitu. Ya gitu aja, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan dalam penjelasan, maklum lah ya. Gue Faisal, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa buat subscribe channel Use On Tech, like videonya, kasih komen, share juga ke medsos kalian. Bye!